Roh Kudus sendiri yang dapat menyatukan kami dan mengangkat kami, membawa kami kembali kepada jalan yang benar, dan membawa kami untuk kami boleh jumpa dengan Yesus. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Malam ini, kalau kami ada di tengah-tengah keluarga Dila bersama dengan Bapak Daniel, saudara-saudara semua, orang tua, kakak, adik, anak-anak, tidak secara kebetulan, tetapi semua ini dalam rancangan Tuhan, semua dalam rencana Tuhan, dan Tuhan begitu baik dan sangat baik. Amin. Melalui Roh Kudus dapat menyatukan kami semua malam ini. Kami ada dalam satu ibadah pengakuan, pelepasan, pemisah, dan peperangan. Kami sudah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran melalui doa, puji-pujian, dan kesaksian. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kini tiba saat Tuhan kami akan landasi doa pengakuan, pemisah, peperangan malam ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapak, kami mau ada dalam firman dan firman dalam hidup kami. Kami percaya firman itu akan meneguhkan kami, firman akan memulihkan kami, dan firman akan mengangkat kami. Amin. Untuk kami boleh ada di dalam rancangan Tuhan, kami ada dalam kehendak-Mu. Kami boleh jalan bersama dengan Tuhan, kami hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan ambil alih hidup kami. Amin. Dan kami, bukan kami lagi, tapi kami adalah Kristus sendiri. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang ada malam hari ini, sehingga melalui firman Tuhan dapat mengubah kami, firman Tuhan dapat menyembuhkan kami, firman Tuhan juga dapat menghibur kami, dan firman Tuhan juga dapat mengangkat kami untuk kami boleh tinggal dalam firman dan firman di dalam diri kami. Amin. Kami akan berdoa. Satu oknum ialah kecemburuan, ialah iblis, roh jahat, roh setan, mencuri kebenaran. Kami sepakat kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluarkan semua. Keluar. Kaki Yesus. Darah Yesus Kami hanya berkuasa izinkan Roh di Kudus dalam yang ruangan dapat ini. menolong kami, Roh Kudus yang dapat memimpin kami di dalam Darah Yesus kita berkuasa di firman. dalam ruangan ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Kita semua baca katakan Amin. 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 Shalom. Bapak Daniel di sini untuk kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Kita ingat firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Amin. Kasih Allah itu tidak mau menyelamatkan dunia, tetapi dalam dunia ada manusia. Dan manusia itu bukan berasal dari dunia, tapi manusia itu berasal dari surga yang datang dari Bapa yang sedang ada dalam dunia. Dan dunia ini sementara menguasai manusia dan membunuh manusia dan menyesatkan manusia dan mau membunuh manusia. Tetapi hadirlah Yesus dalam dunia. Amin. Kita ditebus. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Daniel berharga di mata Tuhan bersama keluarga semua. Mungkin hari ini kita lagi menangis. Hari ini mungkin kita lagi kecewa. Hari ini mungkin kita lagi putus asa. Hari ini mungkin kita berpikir bahwa sulit untuk saya keluar dari jerat beban yang ada. Tapi kalau malam ini kita ada sebagaimana hari ini, ingat. Segala kesulitan, penderitaan, kesukaran itu kita lagi jalan bersama dengan Tuhan. Kita lagi ada dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan ada belas kasihan. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin saya perkenalkan nama saya Nikanor. Saya dipanggil Tuhan dari tahun 86 dan saya sudah melayani keliling Indonesia. Di mana-mana dan pelayanan kami melihat perkara Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Tadi kesian hamba Tuhan Bapak siapa? Yohanes. Ya? Bapak Anis. Bapak Anis tadi ini kesian sangat kita diberkati Tuhan. Amin. Minta maaf Bapak Anis kalau Bapak Anis sebut tetapi dia bisa melayani Tuhan. Kita yang mata terlolo keluar ini waktu bikin apa? Tiap hari waktu lihat orang kok cari kesalahan. Halo. Begitu. Saya dengan share sebagai tadi ini. Mungkin saya pulang tidur senesul. Dan saya di bahagian ingin makan tak mau makan, ingin tidur tak mau tidur. Maunya ketemu Tuhan Yesus. Amin. Mau ketemu Tuhan Yesus. Nama saya Nikanor, istri 1, anak 5 dan melayani keliling. Bukan karena apa-apanya, bukan karena ada apa-apanya, tetapi karena Kristus. Amin. Amin. Orang yang mau bergaul dengan Tuhan dia tidak hitung. Dia tidak perhitungkan keadaan hidup. Dia tidak tunggu supaya ada beban. Tapi selagi dia hidup dan semua waktu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saat di bidang pemerintahan, dia sebagai anak Tuhan. Mungkin di ladang, di kebun, aci kok mama di warung, jadi anak Tuhan. Begitu ya. Saya melayani keliling. Dan puji Tuhan kita baru selesai KKR.
Kami pelayan di Soke juga, beberapa tempat, saya pelayan di Kefa, keliling. Tadi siang juga saya diundang dan kirim transportasi untuk berangkat ke Rote, untuk pelayan di Rote lagi. Dan saya punya teman bisa bertemu dengan keluarga Dilan di sini. Ini karena kebaikan, karena orang keluarga Dilan ini orang keras. Dan Tuhan bawa saya hadir di Nusa Klein, di tenda keluarga Dilak, dan saya pimpin doa. Doa yang hari ini orang dong bunuh ini orang kau dong berbagi deh daging sepotong-sepotong kau dong bakar kau makan. Dan hanya kepala yang bawa kau tanam di tangga 300. Roh ini merasuk dan roh ini mencuri. Orang yang mati dia pun roh ini merasuk mencuri dan mulai dirampas harta kekayaan. Jadi dia naik di Bapak Kiel pun sapi noko hilang habis. Bapak Kiel telepon saya doa dari sini. Dia bilang Bapak Kiel langsung kirim uang tiket. Ibu Dewi uang tiket, saya berangkat. Sampai sana malam itu kami doa. Dan besok pagi saya bilang kita pergi. Kami sampai di sana, saya doa. Kami sampai sana sapi dong berdiri di situ. Yang hilang itu, kok sapi dong hilang? Ada di situ. Di situ. Dan situ keluarga dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan saya bentuk persekutuan satu di rumah keluarga Dilak. Ini sekelain dan beberapa guru kita KKR. Kami KKR di situ, di lapangan di situ tempat persekutuan, jadi kita pakai tenda, pakai ini. Puji Tuhan. Malam ini sudah bisa berjumpa di sini. Amin. Pernah saya datang berdoa di sini, betul? Kita berdoa di sini, kau buntilan perempuan lompat keluar dari situ. Saya doain tempat agak keras. Terbelum waktu Tuhan untuk kita dalam keterangan. Dan Bapak Daniel kontak saya, kita doa-doa, Bapak Daniel kontak saya, itu kita mesti KKR keliling di Rote sana. Pelayan, karena saya dan Bapak Nom ini kita layani KKR di sana sekaligus doakan kerasukan orang jahat dong ini. Orang gila, nona manis begini dong ini kira kerasukan. Itu di apa? Ibu pendeta bawa mereka pergi piknik. Sampai di sana, roh kerasukan masuk di anak perempuan semua. Selama 2 bulan, dong berontak berlari kiri kanan. 2 bulan. Bawa di gereja lompat berlari kiri kanan. Itu hari KKR di sana. Ini satu tim dari Gemit, ya persekutuan gabungan dari Gemit, KKR di sana. Itu malam saya di sana, pikul di norong sapi. Itu malam itu salah yang khutbah malam itu ini Pak Wihani. Saya datang tapi saya di dalam. Saya lihat ini sudah bawa ini berontak di situ dalam gereja situ Bapak Ibu. Ngurus mana tinggal mana, semua perempuan besar-besar sama kakak orang ini. Ngurus mana tinggal mana, ini keluarga jaga, Adam pikul. Berontak. Tapi ya saat itu karena teman tim ini kita kenal, jadi saya mulai bangun pergi sampai ke sana. Saya bilang dalam nama Yesus, dia roh ini keluar, roh keluar dia. Saya kembali duduk, ini roh masuk. Itu malam mama ada juga. Ini semua ada. Teman-teman bilang, Bapak kembali. Saya kembali datang lagi, saya bilang ke saya doakan air dalam nama Yesus. Dan saya katakan, iblis penipu, pendusta dalam nama Yesus, dia. Lalu tiba-tiba dia. Yang tadi ada doa klik kanan, sudah diam. Betul mamanya? Jadi orang percaya perintah iblis di dalam nama Yesus. Iblis akan turun. Amin. Jadi akhirnya malam itu kami pulang dong kumat lagi kok. Dong kumat lagi. Jadi tim itu mulai doa sampai ini. Tapi puji Tuhan coba kami sana selesai KKR tim pulang kami sedih sekali. Karena kami tinggal di rumah Bapak Yeskel Dilak. Dan ada bikin program untuk KKR Ekumeni di sana GBI. Bapak Pendeta dari GBI, dari BAA, dari ini mereka gabung berapa gereja dan buat KKR undang. Saya masih pelayanan di sana. Pelayanan sana mereka cari. Dia bilang itu pendeta itu malam di mana ya? Bilang Nusa Klein. Mereka cari kami, jadi saya dan Bapak Nome, Bapak Obed, kami pergi melayani puji Tuhan mereka
sudah disembuhkan. Kemarin satu baru telepon, opa. Dan biasa saya bilang, opa. Saya bilang saya tersinggung sedikit. Kenapa panggil beta opa? Beta masih nyong-nyong, ini masih artinya tua, tapi memang tua betul, tapi masih saya rasa masih bisa. Jangan panggil saya opa, panggil saya bapak kok kak kok. Tapi karena panggilan bilang opa, saya ingat, aduh betul, ini rambut ini bikin rusak kita. Karena saya berrambut putih semua, jadi mungkin anda lihat ini opa, tapi saya bilang bukan karena rambut, tetapi karena Kristus. Amin. Elisa bilang begini, saya tidak mau tinggalkan Bapak. Bapak Elia bilang begini, pulang sudah. Dia bilang, no, tidak, saya tetap ikut Bapak. Jadi Bapak Elia tanya, kok ikut saya, Bapak perlu apa? Dia bilang begini, besok perlu apa? Membaca perlu sesuatu yang ada dalam diri Bapak. Ketika Bapak naik, saya minta sesuatu dalam diri Bapak yang roh Allah. Kuasa Allah dalam dirimu itu, saya rampas supaya kalau bisa saya dapat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Hubungan pergaulan kebersamaan bukan karena ganteng, cantik, atau elok, atau manisnya. Tetapi roh Tuhan ada pada seorang. Mari kita dekat, maka roh itu akan transfer kepada kita. Yang tidak bisa suatu saat roh itu akan memberikan kita menjadi yang Allah. Amin. Amin. Begitu ya. Karena itu kalau anak-anak Tuhan berjalan, mari kita jalan ke Tuhan. Jangan begitu. Ingat berjalan. Hanya yang pacar-pacaran bilang begini, lu jalan terus dan putus cinta dengan lu. Hei, putus cinta dengan dunia lebih baik daripada putus cinta dengan Tuhan. Amin. Jatuh cinta dengan Tuhan. Malam ini kita akan berperang untuk melawan ini. Yang dulu, Bapak Daniel yang jatuh cinta dengan dunia ini malam kita akan ini. Bukan Bapak Daniel, tapi kita semua muka-muka jatuh cinta dunia semua. Jujur, ini bukan jatuh cinta semua. Untung Tuhan. Untung Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kan ini ya, diselamatkan. Malam ini kita ada. Dan kita mau cantik di dalam Tuhan. Karena itu kita mau supaya kita mandi. Tukar pakaian. Mari kita buka firman Tuhan. Kita landasi pelayan malam ini. Ini doa keterangan ya, doa pemisah ya. Ingat sebentar Tuhan berbicara, kita akan doa berdiri, doa 3 tempat. Yang lain tetap di dalam. Yang lain keluar. Pertama Kejadian pasal 35 ayat 2. Kita main ayat-ayat yang cepat supaya jangan lama. Kedua. Bacaan kedua Yohanes pasal 11 ayat 39 dan 43 dan 44. Saya ingatkan Tuhan untuk ini. Oh ya, saya belum kenal nama tadi. Nama saya Nika Nortanono. Latar belakang supir di Kota Kupang. Saya dapat SIM dari tahun 79. Saya bawa auto di Kota Kupang dan Tuhan tangkap saya di Kota Kupang tahun 86. Tahun 86. Tapi saya berdiri seperti ini karena kuasa doa. Karena doa Bapak, doa Mama. Kami anak-anak diselamatkan menjadi anak yang takut Tuhan. Amin. Amin. Orang Tuhan takut Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Bapak buta huruf, Mama buta huruf. Tetapi Bapak Mama pekerjaan hanya sebatas koster. Sebatas koster. Dulu dia pun gaji 1 bulan 2,5 rupiah. Nah 5.000. Nah 5 rupiah. Nah 10 rupiah. Nah sampai 25.000. Semua. Itu koster dari tahun 60-an sampai tahun 96. Tuhan bilang mari pulang sudah. Dan kami lihat, kami 19 saudara. Kami seperti ini. Ini karena doa Bapak, doa Mama. Kalau bukan doa Bapak, doa Mama, mungkin kami pakai selimut semua. Tapi kan doa Bapak, doa Mama. Dan ada banyak puji syukur Tuhan kerjakan buat kami. Kita dengar aku jadi anggur di Kota Soe. Salah satunya kami. Saya simpan air ini sampai hari ini. Aku jadi anggur. Saya simpan sampai hari ini. Dari hamba Tuhan dari Amerika, dari Korea, dari Jerman, dari Jepang. Kalau turun Soe, mereka datang. Dan sebuah Alkitab Tuhan Allah kirim langsung. Dan Alkitab saya simpan sampai hari ini. Dan Alkitab ini saya bawa datang ke studio di Ketua Sinode. Saat itu Tobi Mesa. Tobi Mesa perlu di bawah sini. Lihat tuh, di bawah sini. Saya bawa ke studio Bapak Tobi Mesa angkat tangan begini berkati bilang, Bapak bawa pulang dan tetap jaga ini tabut perjanjian Allah.
simpan sampai hari ini. Dan saya simpan gumpalan waktu kita berdoa, ada api turun dari langit dan api itu mensambar menyala dalam, saya simpan. Itu yang mendorong dan menguatkan kami supaya kami tetap cinta Tuhan dan tetap jalan bersama dengan Tuhan walaupun kami jatuh. Tapi kami bangun. Saat kami bangun, biar orang sana angkat kami akan usaha bangun. Dan saat kami bangun, orang sana mau jalan dengan kami, tapi kami tetap mau jalan terus bersama Tuhan. Amin. Itu komitmen kami. Karena itu kita jatuh, biar orang senang angkat. Bangun sudah. Dan kalau kita bangun, orang sudah pegang tangan kita, orang sudah jalan kita, kasih tinggal jalan sudah. Amin. Bisa tangkap ini? Itu komitmen keputusan. Karena itu jangan pakai, jangan rampas ini jabatan dong. Ini jabatan bisa jamin. Saat jabatan ada rajin semangat, tiba-tiba jabatan suruh nonjok, dia sudah lelah. Dia sudah mau melayani lagi. Kita semua melayani. Amin. Jangan marah Kalau marah siapa suruh kau 1 meter atas sini, baru marah-marah. Kita akan berdoa sebentar, berperang dengan kuntilanak. Sebentar bapak tiba di situ ya. Dan kita akan berdoa berperang dengan arwah orang mati. Dan sebentar kita akan berdoa berperang dengan penghulu dunia, penyembah berhala. Karena itu mari kita baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 35 ayat 2 salah satu siap. Kejadian pasal 35 ayat 2 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkan pakaianmu. Baca ulang, berdiri. Masa baca firman ya duduk, lepas lurus kaki, lepas bengkok kaki. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, dan dengan tetangga bersaudara lain. jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah Perintah. kamu. Harus mau tidak mau, lepaskan itu kuasa penyembahan berhala yang sekian lama dipakai-pakai. Terus, Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. dan perlu harus berubah. Amin. Tahirkan diri, lepaskan sudah, dan ganti dengan pakaian baru, pakaian pertobatan. Amin. Terima kasih, itu sudah. Yohanes, berdiri. Yohanes 11 ayat 39 dan disambung dengan 43 dan 44. Nanti 9. Kata Yesus, angkat batu itu. Kata Yesus, Tuhan bilang angkat itu batu karena itu batu tenis. Itu batu tenis, kita kalau bisa buat apa-apa. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ini kematian roh, kematian ini yang perbudakan kita kok. Perlu harus angkat batu supaya kebusukan ini diganti dengan wangi-wangi. Amin. Disambung ayat 43. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ya, ketika Tuhan Yesus omong habis, Tuhan Yesus panggil, dia teriak dan keras. Terus, Lazarus, marilah keluar. ya, orang mati, Lazarus mati itu tiba-tiba dilompat keluar. Terus, Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. ini orang mati, dia sudah hidup, kasihan dia hidup, dia pun kaki masih terikat, tangan terikat, muka tertutup. Terus, Dan mukanya tertutup dengan kain pilu. Terus? Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan. tapi kasih Tuhan begitu besar, sampai Tuhan bilang begini, hoi, pasang buka dia pun tali sudah, supaya dia bisa jalan. Amin. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Dan malam kita di sini, Tuhan suruh bilang, tolong buka Bapak dan dia bersaudara. Tolong guling itu batu sekian lama tenis, sendok. Halo. Batu ini bukan Lazarus yang taruh ini batu, tapi orang lain yang taruh batu. Lalu Tuhan datang bilang guling itu batu. Betul? Oke. Baik, kita kembali kepada firman dulu. Kita cerita ya. Suatu saat Tuhan Allah datang ingatkan kembali kepada siapa?
Ya, Yakob. Kita semua tahu Yakob ini bapak siapa? Ishak. Betul? Yakob bapak siapa? Omong semua. Ishak. Nah, Ishak ini anak apa? Abraham. Ada perjanjian. Anak perjanjian. Dengan baik. Abraham lahir betul. Tetapi Tuhan minta. Dan Abraham tidak sekikir. Abraham tidak tolak. Tapi dia ambil anak, dia kasih di siapa? Tuhan. Kasih di Tuhan, bukan kasih di nenek. Supaya anak menangis, dia bilang begini. Sebut dia pun nenek. Nenek pun nama. Sebut Ome. Lalu nanti dia bilang, itu. Untuk sebutin anak pun. Ini satu kepercayaan yang salah. Betul? Ya. Ada anak menangis bilang begini. Sebut dia pun baik pun nama. Saat sebut baik pun nama, anak dia masih bilang begini. Ayah baik pun rahmat seperti ini anak. Dan ini anak ketika biasa dia bersifat ke dia pun baik itu kan. Kalau bunuh orang ya. Anak itu bunuh orang. Betul? Nah, ya kasih Tuhan. Lalu Abraham kasih Ishak kepada Tuhan. Berarti Ishak sudah dalam Tuhan. Dan Tuhan dalam Ishak. Ishak di rumah Tuhan. Dan Tuhan ada di Ishak rumah. Lalu proses Allah bersama dengan Ishak. Belahirlah dua anak. Satu takut Tuhan, satu tidak takut Tuhan. Satu rendah hati, menghormati orang tua. Lalu satu keras kepala, melawan orang tua. Makanya Esau itu tidak taat. Esau itu tidak rendah hati. Datang kepada Yakob. Yakob itu anak terakhir betul. Tapi dia anak yang taat. Anak yang takut Tuhan Allah. Anak yang rendah hati dengan orang tua. Anak yang jaga orang tua hati. Anak yang melayani orang tua berkenan dengan Allah. Lalu Allah memberitakan berkat. Datang kepada siapa ya? Yakob yang terima berkat. Betul? Betul. Dalam perjalanan Yakob, Allah awasi, Allah pimpin, Allah tuntun. Dan suatu saat, lebih dalam lagi Yakob harus masuk dalam rencana Allah. Untuk membangun mesbah bagi Allah. Tuhan ingatkan Yakob. Lu semua kerja buat tepung kerja. Lu sudah hidup dengan beta. Lu sudah jalan dengan beta. Lu sudah tinggal di depan rumah. Lu sudah nikmati gak pemberkat. Lu nikmati. Tetapi Yakob kesian. Betul lihat kamu ini masih terikat. Pakaian lama masih pakai. Ya lu penyembahan. Nah Yakob tidak komen bilang, woi beta ini sudah pernah pakai itu barang. Beta sudah itu barang. Betul? Dia sudah komen. Tapi Yakob dia tahu bahwa dia pun bayi Abraham dulu. Dia pun kampung itu tempat penyembahan berhala. Dan untung Allah begitu baik. Allah mengutus dua malaikat pergi. Tarik keluar siapa? Abraham keluar dari kampung tempat penyembahan berhala. Dia mau menghuni ke tempat lain. Tapi roh Allah tetap akan mengikuti dia. Makanya teguran pertama Allah. Teguran pertama dari baik. Teguran pertama itu untuk Abraham. Teguran pertama. Bikin rusak kandungan dulu. Halo? Allah menutup. Allah izinkan tutupan untuk tutup kandungan dari istrinya Abraham. Betul? Ya. Tetapi untung Abraham ini adalah orang yang taat beriman dan percaya Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai masa Tuhan. Janji Allah genap. Datang seorang anak. Tetapi datang yang di atas tidak siap lagi Abraham untuk terima kenyataan mendapat anak. Tapi kuat diri marah. Dia setakut, dia semalu. Betul toh? Setakut, semalu. Bukan tua-tua begini. Dia punya istri sama siapa? Sarah jangan bilang begini. Buat setua kau. Buat apa sana bisa? Orang bilang apa sana hidup lah. Mama yang tahu. Sana hidup lagi. Waktu mau begini mau melahirkan anak. Tetapi Allah pakai ini. Allah izinkan ini supaya suatu saat mata manusia melihat bahwa harus ada pelepasan. Perlu ada pelepasan. Jadi akhirnya Bapak Ibu ketika tutup kandungan saat itu, saya pikir-pikir, coba Abraham dan istri kalau sudah tahan malu, mungkin dan cari jalan kau kasih gugur buang. Betul? Iya. Karena Tuhan ini jangan sampai waktu jalan pisah. Dan apa? Orang olok. Tuhan, dia sudah hamil. Betul kesan.
Betul kan yang sulai kok tiba-tiba sama kayak Imam Sam. Mama yang tiba-tiba kalau hamil orang senang ke sana. Sana orang seorang membawa kiri kanan bilang, wih suatu amat pincang oh. Iya, dia punya. Kalau sampai kayak cantik-cantik kayaknya, wah ini masih subur. Betul tuh. Kalau ada muat ya apa deh toh? Ini bapak satu dari umur ini, nenek satu dari umur 72. Tiba-tiba dia hamil. Kalau ada lahir anak saya muat di YouTube kok apa ke semua orang nonton habis. Iya. Betul toh? Iya. Asal baru ada muat lagi yang bab tua umur 72, dia nikah dengan orang satu umur 17. Woi, betul pikir amin aduh Tuhan Betul karena kau coba, betul umur anak pula ya, betul coba jalan ke mana kau? Yang 16, 17 tiba-tiba orang bilang, akhirnya ini cara. Hebatnya Tuhan itu, karya Tuhan itu di luar dari akal dan kemampuan kita. Tapi semua tujuan untuk keselamatan. Amin. Asal kita mengerti rancangan Tuhan. Amin. Dan mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan mau berubah. Siap tinggalkan pakaian lama, pakai pakaian Tuhan. Pasti Tuhan bilang begini, nak. Kemarin kita punya pakaian, pasti waktu Tuhan bilang begini. Kepalanya seperti saya pun kepala, tapi dia pun pakaiannya sama kayak orang lain. Dan siapa-siapa. Terakhir Tuhan panggil kita bilang begini, hoi. Begitu. Tapi saat kita pakai pakaian Tuhan, pasti tidak panggil hoi lagi. Pasti bilang begini, nak, sinilah. Ikutlah aku ada jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi saat itu dengan ini, pasti orang pikir, daripada waktu malu, dari waktu ke syukur gua. Kamu setua begini tiap hari waktu mau kokoan. Nah, pasti Sarah mungkin sudah remetik so ada. Pasti remetik. Tambah dengan bayi ini abak lain. Bayi abak pasti jalan agak bongkos sedikit. Kadang-kadang juga matar. Karena biasa tangga matar duluan ini bukan mama-mama. Kita bapak-bapak betul soalnya. Kepala entah gue duluan ini bukan mama-mama. Foto bapak-bapak di mana-mana waktu muncul tebak pun kepala terbuih begini. Tangannya begini. Betul di mana-mana. Saya memang kita lihat kadang-kadang mama lain begitu tapi sentral tapi di mana-mana sekarang ini. Makanya sekarang kita muncul di mana-mana. Bapak dong, betul belum ini, betul jalan kadang-kadang lu tutup mata toki kiri kanan jadi seperti ada. Ya. Jadi nenek Sarah dengan bayi Abah ini saat itu pasti tidak sanggup, tidak mampu untuk terima kenyataan dan kehadiran Ishak ini. Tetapi Allah berkenan. Amin. Amin. Tidak perlu. Nenek Sarah dengan bayi Abah bilang begini. Maksud Tuhan bilang apa? Sudah terimalah. Sebab yang datang dari Tuhan tidak mungkin kita tolak. Jangan kita tolak yang datang dari Tuhan. Lalu dunia kita bilang begini. Mari dekat, mari masuk. Dunia dekat, dunia masuk terus menguasai hidup kita. Lalu Tuhan sudah dapat kesempatan untuk dekat dan masuk dan tinggal. Sedangkan Alkitab mengatakan tubuh kita adalah rumah Allah, tempat kediaman roh Allah. Amin. Tubuh kita bukan tempat kediaman orang dunia ini. Seperti jalan di mana waktu ingat Lipus. Lipus. Setiap hari kita maalek Om Lipus yang bikin sakit hati kita. Pikir apa tentiro sono-sono, cara pikir amina orang yang bikin kecewa kita. Jadi akhirnya nyamuk sendatanya kita bilang gini. Begitu. Tapi kasih dalam Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan Yakob sebelum membangun Bet-El di Luz. Tuhan ingatkan Yakob bilang begini. Harus ada pelepasan. Amin. Harus mandi dan tukar pakaian. Lepaskan penyembahan berhala dan mandi dan tukar pakaian. Yakob tidak keraskan hati, tapi dia panggil dia pun istri. Dia pun anak dong. Duduk sama-sama. Ini malam bapak dia ada istri ke sana. Sana ada kok. Besok kita doa supaya cara ke Amerika Sopan. Ya. Dan ini malam bapak dia tuh istri yang ini dong. Cantik-cantik dong ini. Betul? Ingat. Ini bapak dia punya saudara kalau melahirkan anak. Itu adalah daging dari bapak dan
Bapak pun dengar dari itu semua. Makanya Yakob ini dia kumpul istri anak. Dan tidak kumpul istri anak saja, tapi Alkitab mengatakan dia kumpul dengan tetangga, orang-orang yang bersama dengan dia. Malam ini bukan Bapak dan dia sendiri dan dia saudara dan dia anak sendiri berdoa, tapi kita diundang, dipanggil, ada di sini untuk saling topang menopang dan menyatakan Tuhan, kami mau lepaskan semua. Amin. Kami melepaskan semua penyembahan berhala. Pasti tanya, penyembahan berhala apa? Perlu saya sampaikan, ingat Bapak. Penyembahan berhala adalah darah hewan. Kayu batu tidak tahu apa-apa. Tapi orang tua dulu buat ritual. Dia kalau buat ritual untuk sesuatu, dia potong ayam atau potong hewan percik darah. Dan darah hewan ini yang mengundang roh alam. Dan roh alam akan intip dan ikut. Roh alam bagaikan malaikat Lucifer yang akan kawal kita dan jaga kita. Saya keliling kota Kupang. Saya keliling Rote. Ada banyak orang yang kadang-kadang potong ayam, percik darah supaya kalau bisa pagar rumah supaya orang serang jangan masuk. Begitu. Potong begitu ya. Katanya bilang, ada yang tanam paku. Potong ayam, percik darah, lalu tanam paku. Kiri, kanan, muka, belakang, depan rumah. Supaya musuh datang jangan masuk. Karena ada penjaga. Kayu tidak tahu apa-apa. Kayu batu tidak mengerti. Tapi mana penyembahan berhala adalah darah hewan. Dan darah hewan ini menjadi pintu untuk malaikat Lucifer datang kawal kita. Saya dan Bapak Norbert, saya pimpin doa pelepasan satu suku begini. Itu malam pimpin doa pelepasan habis Tuhan berbicara buat saya bahwa dari ketika doa pelepasan habis Tuhan berbicara buat saya bahwa salah dua keluarga yang akan terjadi sesuatu. Betul. Doa pelepasan itu malam selesai, malam itu kami tidur, besok pagi saya diminta untuk pimpin kebaktian. Pimpin kebaktian keturunan, keturunan Roh Kudus. Besok pakai open jas, pakai dasi, Bapak Noma di tempat ibadah, Bapak Noma main gitar. Saya datang ngere-ngere pakai open jas, dasi. Datang stay. Anak satu suster mati. Napas semua putus. Jadi saya bilang, tolong kasih tahu apa Noma dulu. Dan teman lain. Ini orang semua mati di sini. Jadi berdoa dalam nama Yesus, orang tidak hidup. Tapi Tuhan pakai kematian. Supaya dari kematian ada kebangkitan. Akhirnya doa habis Bapak Ibu. Ini kebetulan Bapak mantan Bupati Ayu Teki dia punya anak. Indang Foan sana. Jadi sudah. Doa selamat deh. Putus nafas. Ketika putus nafas, doakan dia dan buat jenazah di atas mobil berangkat ke Kupang. Mereka datang dengan mobil. Kita di atas sebelum masuk kebaktian. Sebelum masuk kebaktian mereka sudah sampai Tekari. Karena ini dekat ini apa? Dekat ini apa? Di Tekari di Pasar hewan. Di pasar hewan itu jalan masuk. Jadi Bapak Ibu, keluarga saya pergi dan sampai Tekari. Waktu siap menuju mau tempat untuk ibadah, saya dapat dengan satu suara. Tuhan bilang, ada satu suara bilang, Kanor, lepaskan doa untuk Nudi. Ya saya bilang jemaat semua ada yang majelis, semua ada yang termasuk Roh Kudus. Saya bilang begini, Tuhan bilang semua angkat tangan. Ayo angkat tangan menghadap di Tekari. Lepaskan kuasa doa. Kami berdiri dan kami berdoa. Saya berdoa, lepaskan kuasa doa buat Roh Nudi. Kami doa habis, cek, bilang sudah sampai Tekari. Lalu kami masuk pimpin kebaktian. Masuk pimpin kebaktian saat saya coba diri siap untuk pimpin kebaktian. Nah ini mereka sudah sampai Nabona. Sampai saat berdiri untuk pimpin kebaktian, tiba-tiba saya lihat begini. Kok ini malaikat Lucifer ini ada pikul Roh Nudin ini, pikul kebabi. Dan pikul kebabi lagi menuju gua hitam, tempat gua Lucifer. Saya berdiri begini, dia bilang begini. Lalu ada suara Tuhan bilang begini. Dia pikul menuju, sudah dekat gua untuk masuk. Lalu saya bilang begini. Ada suara bilang begini. Rampas Roh Nudin. Bilang rampas supaya jangan masuk di itu gua.
Lalu saya bilang, Bapak, saya bilang semua jemaat majelis itu, saya bilang begini, "Hai, semua berdiri. Tuhan bilang kita harus rampas roh Nudi karena sementara sudah pikul menuju di gua hitam." Lucifer, kami semua angkat tangan dan berdoa. Angkat tangan dan berdoa, lepaskan kuasa roh saat itu. Hebat Tuhan kita yang kita sembah. Dan sungguh-sungguh kita berdoa, Allah akan berikan pelepasan, keselamatan. Kami berdoa, habis Bapak Ibu, saya mulai pimpin kebaktian. Pas pengakuan iman, pengakuan dosa, dan cek pengakuan dosa, tiba-tiba SMS masuk. Sampai SMS masuk bahwa Nudin bangkit kembali. Karena bangkit kembali, tidak teruskan perjalanan ke Kupang, tapi kembali masuk di rumah sakit. Mana? Pak Sao kemarin. Dan dalam kontak datang di Pak Mantan Bupati Tito Eki. Lalu Pak Tito Eki telepon sana bilang begini, "Tolong sampaikan Bapak doa. Dan tim jangan angkat kaki keluar. Tunggu di situ. Supaya Nudin yang keluar dari dengan kematian, dia kembali dengan kebangkitan. Dan tolong terima. Kami menunggu di sana dan kami terima. Dia hidup." Amin. Amin. Orang yang cari Tuhan walaupun dia mati, tapi dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau adalah orang yang hidup. Saya percaya malam ini Bapak Daniel bersama kakak adik semua di sini. Jangan takut, kamu adalah umat pemenangan dan orang yang hidup di mata Tuhan. Mungkin saat ini kita mati kanak-kanak. Mungkin saat ini kita mati karena situasi keadaan, ekonomi, usaha, bisnis lagi macet karena penipuan setan yang datang dari penyembahan berhala, yang datang dari darah, yang pernah percik darah di ini kintal halamannya, darah hewan. Mau percik darah dari orang tua, ini ayam pun kaki tendang sana sini, tendang sini. Tidak perlu kita gali kepala ayam yang sudah tanam, tetapi cukup kita doa minta ampun. Dan kita akan berdoa minta Tuhan perintahkan malaikat Lucifer yang undang hadir di sini karena berkas darah penyembah berhala lewat dengan orang tua dan bunuh itu ayam dan darah di sini, kita akan doa lepaskan. Amin. Ini pelepasan. Jangan marah ya. Halo. Ketika Tuhan suruh Yakob untuk adakan pentahiran saat itu, Yakob dia kumpul keluarga dan mereka adakan satu pelepasan, satu pengakuan, satu pemisah dan pentahiran. Saya keliling kota Kupang, ada banyak peperangan, banyak pelepasan dan pentahiran. Kemarin kita di mana ya? Malam pelepasan di mana? Peperangan. Ayo kami keliling kota Kupang. Baru di mana? Di apa sana? Di Laliba. Habis itu di Osmo. Tempat yang menyembah bulan purnama. Bawa ayam potong. Taruh di batu, bakalin mulut komat kami. Akhirnya anak dibawa orang Sumati. Baru sadar. Dan kita doa peperangan penghancur. Dan tambah lagi dengan pengguguran itu. Malam ini Bapak Ibu, kita mewakili orang tua dan secara pribadi kita mohon ampun. Pernah kita hidup di dalam hal penyembahan berhala. Amin. Penyembah berhala. Ada buat, ada lakukan, ada tidak lakukan. Tapi tugas harus doa minta ampun sebagaimana Yakob kumpul keluarga ada pelepasan. Yang berikut, kita kembali kepada firman yang tadi Yohanes. Hei, dengar. Lazarus disebut tidak boleh mati. Tapi Tuhan Allah pakai Lazarus mati supaya menjadi kesaksian bagi orang yang hidup. Kenapa Lazarus tidak boleh mati? Karena Lazarus dan dia punya saudara ini sudah jumpa dengan juru selamat ialah Yesus. Amin. Lazarus jumpa dengan saudara undang Yesus dan murid-murid masuk dalam. Akhirnya Marta disibuk memasak, Maria dipakai minyak untuk membalut tubuh kaki Tuhan Yesus. Betul? Tapi setelah Alkitab mengatakan ketika Yesus dan murid-murid lanjutkan perjalanan, tiba-tiba Lazarus apa? Meninggal. Lazarus mati. Apa terjadi? Alkitab mengatakan ketika Lazarus mati,
Marta Maria kecewa, putus asa. Tapi pengharapan kepada Yesus tidak pudar. Mereka butuh kehadiran Yesus kembali. Halo? Lalu orang kirim kabar. Lalu Yesus jawab, Yesus belum datang. Yesus jawab bilang begini. Dia tidak mati, tapi dia lagi apa? Tidur. Lagi tidur. Kerinduan dari Marta dan Maria kirim informasi kepada Yesus supaya sahabat Yesus bisa kembali. Yesus kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Allah pakai Lazarus supaya dia mati. Makanya cuma jadi kesian supaya lagi hidup. Lihat hidup ini, masih hidup begini. Lihat hidup ini kok ada tali apa nah lepas memang. Betul? Jangan tunggu mati baru lepas. Maka hidup kembali ke Lazarus. Maka kalau sudah hidup, mati terus. Kaki terikat, tangan terikat, mata tertutup. Alkitab tadi mengatakan, ketika Yesus datang tanya Marta, di mana kamu kubur? Ada di sana. Lalu Yesus katakan, guling itu batu. Batu apa? Batu beban. Amin. Perlu. Ada beban apa? Perlu harus dilepaskan. Halo? Ada orang Kristen yang dapat beban, tapi dia bilang tunggu dulu. Tunggu cari sapi dulu. Tunggu cari babi dulu. Betul? Betul. Tunggu tuh siap ini berkat dulu. Siap ayam dulu. Begitu ya. Kami orang timur di Sawah sana, dia mau bikin niat untuk doa satu beban. Memang betul ada rindu setengah mati. Berdoa, tapi harus tunda doa. Dia tuh dilepaskan beban ini karena persiapan belum ada. Hei. Makanya Tuhan Allah ingatkan siapa? Ingatkan Soleman. Hei Soleman, belilah kebenaran. Beli kebenaran. Jangan menjual. Berarti apa adanya. Kerinduan untuk berdoa itu sangat penting, nomor satu. Jangan sampai karena kebutuhan tubuh kita bisa tahan hati yang berkobar-kobar untuk kita doa. Makanya dalam Amsal mengatakan, hai anakku berikanlah hatimu kepadaku. Amin. Bukan berikanlah perpuluhan ada berapa siap suami. Hanya orang dukungnya harus siap 999 atau 333. Pokoknya ganjil-ganjil lah. Tapi kalau Tuhan tidak pakai itu. Tuhan dia maunya apabila kita datang kepada Tuhan, beban kita akan dilepaskan. Halo, jangan marah Nah, ingat Bapak, karena Lazarus dengan Marta sejumpa dengan Tuhan, tapi belum ada pelepasan secara pribadi. Makanya Lazarus mati, dan ketika dia mati dengan tali ikatan, Tuhan datang membangkitkan. Tuhan datang suruh. Bukan Tuhan yang bangkitkan, bukan Tuhan yang guling batu, tapi Tuhan suruh bilang, murid-murid pun begini, guling itu batu sudah. Malam ini Tuhan tidak terlangsung untuk guling batu sekian lama tenis keluarga dia di sini. Bapak siapa? Daniel. Bapak Daniel dengan saudara dengan anak-anak semua. Tuhan tidak guling langsung, tapi Tuhan suruh kami murid-murid bilang pergi untuk guling itu batu. Amin. Sebentar kita akan guling batu. Kita guling batu, satu di sini batu, satu di belakang. Yang tahu batu ini hanya Bapak Daniel. Karena Bapak Daniel, dia berdatang kepada Tuhan supaya batu ini diguling agar jangan jadi penghambat-penghalang. Amin. Lazarus sudah bangkit. Bangkit berbicara tentang sudah percaya Tuhan, hidup dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Mungkin jadi majelis, mungkin jadi penginjil, mungkin jadi hamba Tuhan, tapi tidak ada pelepasan. Sama saja, potong hidup jalan tetapi lagi terikat. Kalau gitu kita butuh apa? Kita butuh pelepasan. Halo? Kita lihat Yakub sendiri saja senang kenal itu penyembahan boleh ke mana, tetapi ketika Tuhan bilang harus ada pelepasan, dia ada pelepasan. Sebelum pelepasan, musuh rebut di pandan terus. Tapi ketika pelepasan habis, musuh tidak rebut dia punya anak. Itu di ayat 5. Kejadian, baca cepat. Kejadian pasal 35 tadi ayat 5. Saya minta ayat dulu. Kejadian 35 ayat yang kelima. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedesatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ketika ada pelepasan, Bapak. Ketika ada pelepasan, ketika ada pentahiran saat itu, Bapak Ibu, itu selesai dan bangun jalan. Musuh sudah rebut anak cucu. Di kota, di kampung, di desa, di mana saja.
Karena musuh tidak ribut lagi. Amin. Amin. Kemarin belum ada pelepasan, ini ada cucu jalan pemana teh musuh ikut sendal. Musuh keluar sendal. Tapi ketika pelepasan sudah selesai, musuh tidak ribut mereka lagi. Amin. Ini ada banyak orang bilang, kecil orang tua bikin apa harus pelepasan lagi. Ingat, orang tua yang buat penyembahan berhala dosa mati, no pun dosa pentanggung, anak-anak akan tanggung. Dan ingat, Tuhan Allah akan izinkan roh datang berikan teguran kepada anak cucu dengan tantangan istilah orang dia bilang naketi. Kita lihat beban itu supaya kita anak cucu mewakili mereka untuk kita minta ampun. Ketika kita minta ampun dan pelepasan, maka kita terlepas di bumi, mereka juga terlepas di surga. Amin. Amin. Ada pelepasan. Begitu. Karena itu jangan pakai peribahasa begini. Kalau mau bikin beta harus ini. Pas setan dulu. Oh, anda siap sudah. Begitu ya. Jadi baik Pak Ibu. Lazarus pun tali berapa? 3. Orang kalau mata tertutup tak boleh jalan ke sana. Dia senjalan. Artinya jalan tanpa tujuan, kerja tanpa rencana. Memang kita kerja tapi son tahu hasilnya di mana. Betul? Nilainya yang masuk kita tahu nilainya besar, tapi keluar son tahu dan hanya ada catatan. Wah itu hari berapa puluh juta man. Ini 20 juta sana ada punya hasil. Betul? Kita tahu bedakan mana yang baik, mana tidak baik. Iblis menipu. Karena roh alam dia akan curiga. Bayar harga, dengar bayar. Bayar harga. Saya kemarin baru doakan satu. Dia kemarin bawa sapi pilih camlon dapat 60 juta lebih. Dia pulang sampai rumah, dia hitung-hitung doi kurang puluhan juta lebih. Kurang puluhan juta lebih, dia punya istri bilang begini, jangan saya perlu pikir selingkuh, kalau doi perlu pikir perempuan. Dia bilang demi Tuhan, ma sama Alkitab kau taruh tes di kepala. Kalau soal ini kita telepon sama Tuhan supaya taruh taruh Alkitab di kepala kita doa sumpah. Oi doa pergi teh. Saya lihat Tuhan kasih tunjuk ke saya di kubur terbuka, lalu arwah dari sana datang, ini arwah ini tiba-tiba di tangan hitam, di pentangan hitam ditutup amin itu. Saya bilang, oh, iblis akan mengambil. Saya pelayanan di pasar Iblis, berapa kiai, berapa haji. Ini betul pedofil begini. Ini tuyul. Ya tuyul ini. Ada polisi juga doakan mereka bilang tuyul. Kok simpan doe? Dong ame sesedang. Senam semua. Kok hitung pas tiba-tiba ongkor. Bilang tuyul apa? Saya bilang, oh tuyul. Kamu tuyul, saya bilang setan, arwah orang mati. Ingat Bapak, arwah orang mati. Nah kalau ada darah pengorbanan, kalau tidak cepat doa selesaikan, maka penghulu dunia akan datang inti untuk mencuri mereka. Amin. Makanya dosanya ialah mata tertutup. Kalau orang kaki kita ikat, anjing buruk kau gigit apa kesone? Lu mau lari di mana anjing dah apa kok gigit? Itu tentang tahu habis. Kita perlu harus lepaskan supaya anjing burung. Kau lari naik di pohon, anjing datang di bawah. Lu boleh lihat beta, tapi beta lihat dari atas. Lu lihat beta dari bawah, tapi beta lihat dari atas. Bekas tahu lu buru beta naik di atas. Betul? Maka kalau kaki kita ikat, kau tuh mau naik pohon kemana? Kalau anjing kita begitu. Begitu ya. Ini kita sharing-sharing ya. Ini bukan hoax, tapi ini kita sharing-sharing. Pelepasan, makanya harus ada pelepasan. Halo. Dosa ini menjadi ikatan buat kita. Waktu bisa jalan, waktu jalan, masa jalan di depan. Apalagi kalau kita ini ada satu kata sumpah, menyangkal, penyumpahan, satu kutukan dosa ini. Sampai orang tua waktu lalu atau kakak adik bersumpah kiri kanan, ya kita doa minta ampun dan doa dipasrah. Begitu ya, Tuhan ampuni. Karena Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 mengatakan, apa kamu katakan ya, apa kamu katakan tidak, supaya jangan mendatangkan murka. Amin. Saya cepat-cepat supaya habis sudah. Sudah habis kok. Tangan. Orang kalau tangan tak ikat, biasa orang pegang tangan orang lain bisa kesoalnya. Ya,
Ketemu orang salah, pegang tangan bisa ke sana. Makanya dia dengan semua orang bermusuh habis. Orang kalau orang lain tiap hari masih simpan aja bermusuh habis, itu tandanya orang lagi terikat. Tetapi kalau orang hidup dalam kasih damai, lu bikin dia tetap nih, lu bikin metanya berdoa. Saya ini tanya orang sudah ada dalam pelepasan, dia lagi pakai pakaian juga kebesaran dari Tuhan. Jadi benar Tuhan tidak ingat kita pun dosa, tapi dia siap dia rela mati supaya kita selamat. Dan kunci kita selamat betul, tapi anak kunci ada di dia yang rela mati. Berapa kunci kok? Kita semua berapa kunci kok? Hei, kalau berapa kunci, orang menyakiti kita, maafkan, mengampuni dia akan bangga. Tapi kita baik dengan dia. Kita baik dengan dia, pasti dia akan baik. Tapi kita dapat kelebihannya, kita dapat kunci kerjaan surga. Sebagaimana Yesus, kita menyakiti dia dan dia mati. Betul? Dia tadi kan kesalahan. Dia mati betul, tapi dia bangkit. Kunci kehidupan dalam tangannya. Berarti kehidupan sudah siapkan bagi kita. Amin. Kalian jangan simpan part setan, no? Begitu ya. Jangan marah ya. Halo. Baik. Puji Tuhan. Lalu tadi Lazarus di situ Bapak Ibu, Tuhan mengatakan bahwa Lazarus bilang begini. Tuhan bilang begini. Lepaskan dia dan biarlah ia berjalan. Bukan Tuhan yang buka Lazarus. Malam ini Tuhan utus kami datang di sini untuk lepaskan tali ikatan belenggu dari keluarga kita di sini. Kami percaya Tuhan catat, Tuhan lihat kerinduan Papa Mama, dan Tuhan akan mendengar doa. Amin. Kami tidak punya kuasa, tapi Tuhan utus kami sebagaimana murid-murid. Tuhan utus murid-murid bilang ini, lepaskan dia dan biarkanlah dia berjalan. Malam ini kita akan masuk dalam doa pengakuan. Yang dimana mewakili, kita minta ampun. Di waktu lalu kita juga hidup dalam penyembahan berhala. Kita mohon ampun. Amin. Hidup dalam permusuhan, kita juga minta ampun. Betul? Dan ada darah pengorbanan di sini juga. Karena orang hidup dalam pembunuhan sampai tadi Pak Dilak bersaksi bahwa keluarga Dilak ini hidup dalam pembunuhan. Kalau dalam pembunuhan berarti ada penumpahan darah manusia. Kita minta ampun ini supaya jangan jadi kutukan buat anak cucu ke depan. Kita jangan dapat penyakit. Yang satu penyakit namanya penyakit nafas sesak. Nanti penyakit nafas sesak atau penyakit jantung berdebar, itu karena tuntutan darah manusia. Dan darah manusia, ingat Bapak, tanah kita akan panas. Sebagaimana Kain kasmati Habel, darah Kain menjadi panas buat tanah ini. Kain kasmati Habel, habis darah Habel ini Bapak Ibu panas bagi tanah, dan apa saja yang Kain katakan tidak berhasil karena darah manusia yang pernah bunuh itu, darah itu menjadi tuntutan. Nah, kalau kita tidak minta ampun pembunuhan ini Bapak Ibu, maka apa yang kita kerjakan tidak diberkati Tuhan. Sampai Kain bilang begini, bet pilih orang jahat, kau bunuh bikin mati beta. Tapi Tuhan bilang begini, betaruh satu tanda lu pun testa, 10 pilih orang jahat tidak akan bunuh lu. Lu akan umur panjang, tetapi lu akan sengsara di atas sengsara. Malam ini saya mau bilang, mari kita doa minta ampun, sebab di lingkungan di atas tanah ini ada percikan-percikan darah manusia, yang dimana ada roh-roh arwah. Dan tanah ini panas, dan biar malam ini kita minta ampun. Kalau orang Tuhan buat, biar mereka Tuhan ampuni kesalahan ini. Dan sebentar kita akan doa untuk arwah-arwah ini Tuhan pindahkan, dan tanah ini ditahirkan kembali. Kita halaman ini diawasi, dijaga oleh Tuhan, ditahirkan kembali supaya keluarga saat keluar masuk di tempat ini, biar tempat ini diubah menjadi Yerusalem baru. Semoga firman Tuhan dapat menolong kita, dan kita siap untuk masuk dalam doa pengakuan. Kamu 3 orang sah? Bapak Daniel dengan Mama dan anak. Kita akan masuk dalam doa pengakuan ya. Dan saya minta nanti Bapak Daniel dan anak ikut doa saya sebagai pengakuan.